Mukjizat istiqomah wudhu. Wudhu adalah amal sunnah yang dilaksanakan oleh umat Islam dalam rangka bersuci dari hadas kecil. Ibadah sunnah ini bisa menjadi fardu dengan sebab menjadi syarat ditunaikannya ibadah lain seperti salat, haji. Sunnah hukumnya bagi setiap muslim selalu menjaga wudhunya atau menjaga kesuciannya. Berikut ini adalah beberapa manfaat atau keutamaan wudhu yang dilakukan secara istiqomah. Mukjizat ampuh istiqomah wudhu yang pertama adalah, dapat melenyapkan percik dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Terkait masalah ini Rasulullah bersabda sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jika seorang hamba muslim atau mukmin, ketika ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang dilakukan oleh pandangannya bersama tetesan air atau bersama tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Apabila ia mencuci tangannya, maka keluarlah dari tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air atau bersama tetesan air terakhir yang mengalir darinya. Apabila ia mencuci kakinya, maka ia akan keluarlah semua kesalahan-kesalahan yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama tetesan air atau bersama tetesan air yang terakhir yang mengalir darinya, hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Mukjizat ini akan lebih terasa besar manfaatnya bagi orang yang menunaikan salat setelah melaksanakan ibadah wudhu, baik salat sunnah atau fardu. Manfaat wudhu yang kedua adalah, wudhu dapat menghapus dosa di antara waktu salat. Sahabat Nabi Utsman bin Affan mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, seorang muslim yang berwudhu dengan sempurna, kemudian sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan antara salat itu dengan salat berikutnya. Yang ketiga, istiqomah wudhu dapat mengangkat derajat pengamalnya di alam kubur dan di surga. Wudhu adalah ibadah yang sangat ringan, tetapi pengaruhnya ajaib dan luar biasa. Selain dapat menghapus dosa-dosa kecil dan besar, wudhu juga mengangkat derajat dan kedudukan seseorang di dalam kubur dan kelak di surga. Mengenai ini Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat?" Mereka berkata, "Mau ya Rasulullah." Beliau bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu pada waktu yang tidak mengenakan, banyak langkah menuju masjid dan menunggu salat setelah menunaikan salat. Yang keempat adalah, orang yang istiqomah wudhu akan datang kepada Nabi di akhirat dengan wajah yang bersinar. Abu Hurairah mengisahkan bahwa Rasulullah mendatangi sebuah pekuburan seraya berucap, "Salam kesejahteraan bagi kalian, wahai penghuni negeri kaum mukminin, dan aku insya Allah tidak lama lagi akan menyusul kalian, betapa aku inginnya aku melihat saudara-saudara kita." Para sahabatnya bertanya, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kamu adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah orang yang belum datang." Mereka bertanya, "Bagaimana engkau dapat mengenali umatmu yang belum lagi muncul, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Bagaimana menurutmu jika seseorang memiliki seekor kuda yang putih kepalanya di tengah-tengah kuda yang hitam warnanya, bukankah ia pasti akan mengenali warnanya?" Mereka menjawab, "Tentu saja ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat kelak dengan wajah putih cemerlang karena bekas wudhu, dan aku akan mendahului mereka tiba di telaga. Sungguh nanti ada sejumlah orang yang akan diusir dari telagaku sebagaimana diusirnya unta yang tersesat. Aku memanggil mereka, 'Kemarilah.' Maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka telah mengubah-ubah ajaran agama sepeninggalmu. Maka aku katakan menjauhlah, menjauhlah." Yang kelima, wudhu adalah separuh iman. Rasulullah bersabda, bersuci merupakan separuh iman. Alhamdulillah akan memenuhi mizan atau timbangan, subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah tanda, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujah bagimu atau hujatan atasmu. Setiap orang keluar di waktu pagi maka ada yang menjual dirinya, lalu membebaskannya atau membinasakannya. Seorang tak akan mendapat pahala salat, kecuali ia mengamalkan ibadah wudhu, kemudian mendirikan salat. Jadi, wudhu bagaikan separuh dari iman, yakni salat. Hal ini mengilustrasikan kepada kita tentang ketinggian nilai dan manzilah wudhu di sisi Allah. Yang keenam, wudhu dapat menjadi jalan menuju surga. Suatu hari, Bilal bin Rabah mendengar kabar gembira bahwa ia termasuk penduduk surga, karena telah berusaha mengamalkan sebuah amalan yang mengarahkan dirinya menuju jalan-jalan surga.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda kepada Bilal ketika salat fajar, "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amalan yang paling kamu harapkan yang pernah kamu amalkan dalam Islam, sebab sungguh aku telah mendengarkan 2 detak sandalmu di depanku dalam surga." Bilal berkata, "Aku tidaklah mengamalkan amalan yang paling aku harapkan di sisiku, tidaklah bersuci di waktu malam atau siang, kecuali aku salat bersama wudhu itu sebagaimana yang telah ditetapkan bagiku." Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berwudhu, lalu salat sunnah setelahnya merupakan amalan yang berpahala besar. Yang ketujuh, wudhu dapat melepaskan ikatan setan. Setan senantiasa mengintai dan mengawasi kita, bahkan setan selalu mencari jalan untuk menjauhkan kita dari kebaikan yang telah ditetapkan atau digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antara makar setan, ia membuat buhul pada saat kita tidur agar berat bangun untuk beribadah. Rasulullah bersabda, "Setan membuat 3 ikatan pada tengkuk seorang di antara kalian jika tidur, setan akan memukul setiap ikatan itu seraya membisikkan, 'Bagimu malam yang panjang maka tidurlah.' Jika ia bangun seraya menyebut Allah atau berzikir, maka terlepaslah sebuah ikatan. Jika ia berwudu, maka sebuah ikatan yang lain akan terlepas. Jika ia salat maka sebuah ikatan akan terlepas lagi. Lantaran itu, ia akan menjadi bersemangat lagi baik jiwanya. Jika tidak demikian, maka ia akan jelek jiwanya lagi malas." Yang kedelapan, wudhu adalah cahaya bagi hamba Allah di alam kubur dan hari kiamat. Abu Hurairah mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Perhiasan atau cahaya orang mukmin itu sejauh mana air wudhu mencapai anggota wudhunya." Perhiasan yang dimaksud hadis di atas adalah pelita cahaya di dalam kubur dan kelak di hari kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, serta kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu." Dengan demikian, dapat dipastikan tidak ada satu produk kecantikan pun yang mampu menandingi cahaya yang terpancar dari wajah orang-orang yang terjaga wudhunya.